Di awal film, kita akan diperlihatkan perseteruan antara dua pendekar hebat. Mereka adalah Kue Wei si lengan besi dan Ye Tenzin si kaki halilintar. Menariknya, kedatangan kaki halilintar ternyata adalah karena suruhan. Ia diketahui sebagai pembunuh bayaran yang dikenal selalu bisa menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Meski sempat saling bersih tenggang, namun kemudian perkelahian antara kedua pendekar hebat itu pun terjadi. Dalam duel tersebut, kemampuan si lengan besi nampaknya belumlah sebanding dengan kehebatan si kaki halilintar. Meski sempat memberikan perlawanan, namun pada akhirnya Kue Wei harus tumbang setelah terkena tendangan si kaki halilintar. Lalu, film pun dimulai. Di perguruan Wong Keiying, para murid terlihat tengah serius berlatih di bawah pengawasan asisten pelatih. Namun tidak dengan Wong Fei Hung, ia yang merupakan anak dari pemilik perguruan tersebut, justru nampak meremehkan ajaran yang diberikan oleh asisten pelatih bernama Xian itu. Pembawaan Fei Hung yang tengil dan semaunya sendiri akhirnya berujung dengan pertarungan antara dirinya dan sang asisten pelatih. Kemampuan bela dirinya yang jauh di atas yang lainnya jelas bisa dengan mudah memperdaya Xian di hadapan murid lainnya. Seperti pemuda tengil pada umumnya, sikap selengean dan tak mau diatur juga nampaknya telah mendarah daging dalam diri Fei Hung. Ia yang saat itu sedang bersama teman-temannya bahkan sampai berani bertaruh untuk mencium dan memeluk seorang gadis yang kebetulan saja ada di sana. Dengan akal bulusnya, Fei Hung meminta tolong pada gadis itu untuk meniup matanya. Alih-alih ada sesuatu yang membuat matanya sakit, Fei Hung malah memanfaatkan kelengahan gadis itu untuk menciumnya. Tak hanya itu, pemuda nakal tersebut juga menggunakan belut untuk menakut-nakuti gadis itu. Alhasil, sang gadis yang panik pun seketika melompat dan dipeluk oleh Fei Hung. Namun, siapa sangka, aksi jahil yang dilakukan oleh Fei Hung ternyata dipergoki oleh ibu dari gadis tersebut. Sialnya lagi, wanita tua itu juga ternyata seorang ahli bela diri. Alhasil pertarungan antara Fei Hung dan wanita itu pun terjadi. Dan malang bagi Fei Hung. Perlawanan yang ia berikan ternyata bisa dengan mudah dihalau oleh wanita tadi. Bahkan pemuda itu seakan tak bisa mengimbangi sama sekali kemampuan bela diri dari lawannya saat ini. Alih-alih tak tega menghabisi seorang wanita tua, Fei Hung dengan terbirit-birit kabur meninggalkan lokasi tersebut. Sementara itu, seorang pemuda yang angkuh terlihat sedang berjalan-jalan bersama anak buahnya. Langkah mereka tiba-tiba terhenti setelah seorang pria tua menawari sebuah batu giok. Bukannya memberi bayaran sesuai harga batu giok tersebut, pemuda itu malah hanya memberikan uang receh untuk Pak Tua dan berlalu meninggalkannya begitu saja. Pak Tua yang tak terima sempat mencoba mengambil kembali batu gioknya dan mengembalikan uang receh tadi dari pemuda tersebut. Namun perlakuan semena-mena malah dilakukan oleh pemuda itu. Dengan tak ada akhlak, pemuda yang telah mengambil uang recehnya malah membanting batu giok milik Pak Tua tadi dengan begitu santuinya. Bahkan ia tanpa belas kasihan sampai memukul pria tua itu. Di waktu yang bersamaan, Fei Hung yang masih kesal dengan kekalahannya dari wanita tua tadi kini malah mendapati pemandangan memilukan di mana seorang pria tua tengah dihajar habis-habisan oleh pemuda di hadapannya. Seolah menemukan pelampiasan atas kekalahannya tadi, Fei Hung langsung mengajak pemuda itu berduel dengannya. Tanpa kesulitan berarti, Fei Hung pun bisa dengan mudah mengalahkan pemuda arogan itu. Setibanya di rumah, perasaan Fei Hung yang lega karena telah berhasil mengalahkan pemuda di pasar tadi seketika berubah setelah mendapati dua tamu ayahnya yang ada di sana. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata wanita yang sempat berkelahi dengan Fei Hung adalah adik kandung dari Wong Keiying. Atau dengan kata lain, ia adalah bibi dari Fei Hung sendiri. Sementara gadis yang sempat digoda olehnya adalah saudara sepupunya sendiri. Mendengar keterangan dari adiknya tentang kelakuan nakal Fei Hung, Keiying pun langsung meluapkan amarahnya dengan menghajar anaknya sendiri. Belum juga tuntas memberikan pelajaran pada Fei Hung, Keiying kini malah kedatangan Li Wanhuo bersama dengan anak buahnya.
Ternyata pemuda arogan yang dihajar oleh Fei Hung di pasar tadi adalah anak dari Li Wan Hao. Karena alasan itulah, maka pria yang diakrab dijuluki Guru Li itu pun berniat untuk mengadukan kelakuan nakal Fei Hung sekaligus meminta pertanggungjawabannya. Melihat pertikaian antara ayah dan anak, sang bibi yang tak tega dengan Fei Hung lalu memberi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah mereka. Ia menawari Guru Li untuk menghajar Fei Hung dengan 10 jurus tanpa perlawanan. Mendengar penawaran tersebut, Guru Li yang sangat berambisi untuk membalas dendam kekalahan anaknya lantas menyuruh anak buah terhebatnya untuk menghajar Fei Hung. Menariknya, 10 jurus yang telah dikeluarkan oleh anak buah Guru Li ternyata malah tidak melukai Fei Hung sedikit pun. Bahkan pria bernama Cho itu sempat akan meneruskan serangannya pada pemuda tersebut. Sang bibi yang melihat adanya hal tak beres pada Cho lalu menyuruh Fei Hung menggabungkan jurus bangau dan ular untuk melawan pria tersebut. Secara mengejutkan, kemampuan bertarung Fei Hung yang berada jauh di atas Cho jelas bisa dengan mudah menumbangkan pria itu. Menyadari dirinya telah kalah, Guru Li bersama anak buahnya lalu pulang dengan membawa kembali putra kesayangannya. Ia juga sempat menegaskan bahwa urusannya dengan Fei Hung belumlah selesai. Dan ia akan kembali untuk membalaskan dendam kekalahan tersebut untuk di kemudian hari. Melihat kelakuan Fei Hung yang begitu liar, Kei Ying yang tak kuasa menahan amarahnya sebenarnya sempat ingin mengusir anaknya itu dari sana. Namun lagi-lagi sang bibi yang tak tega kembali menawari opsi lain kepada Fei Hung, yaitu dengan memberikan pelatihan kungfu yang lebih berat pada ponakannya tersebut. Alhasil, Kei Ying pun memutuskan pengemis So sebagai guru berikutnya yang akan melatih Fei Hung. Dan sial bagi Fei Hung, pengemis So yang digadang-gadang akan menjadi guru kungfunya ternyata adalah sosok yang kejam dan suka menyiksa anak didiknya sendiri di tempat latihan. Bahkan salah satu temannya yang sekaligus pernah menjadi murid dari pengemis So mengaku sempat mendapat perlakuan keji dari sosok guru tersebut. Mendengar cerita itu, Fei Hung yang ketakutan akhirnya memutuskan kabur dari rumahnya. Dalam pelariannya, Fei Hung yang kelaparan lalu mampir ke salah satu rumah makan. Di tempat itulah ia yang tak tahu diri malah memesan makanan dalam jumlah yang begitu banyak. Bukannya membayar semua makanan yang sudah dipesannya, Fei Hung malah berniat kabur dari rumah makan tersebut. Alhasil ia pun dipukul habis-habisan oleh para pegawai di sana. Beruntung bagi Fei Hung, ia yang sudah tak berdaya lalu ditolong oleh pengunjung lainnya. Pria tua yang tengah mabuk itu secara mengesankan bisa dengan mudah melawan semua pegawai di rumah makan tersebut. Ia pun lalu membawa kabur Fei Hung bersamanya. Setelah melalui ketegangan tadi, Fei Hung dan Pak Tua yang mulai merasa dekat lalu berkenalan satu sama lain. Dari sinilah terungkap bahwa pria tua yang sempat menolong Fei Hung ternyata adalah pengemis So, sosok guru yang sempat diminta Kei Ying untuk melatih kungfu kepada anaknya. Menyadari pria tua yang ada di depannya adalah pengemis So, Fei Hung yang ketakutan pun lalu kabur secepat mungkin. Namun tampaknya upaya kabur itu jelas bukanlah keputusan yang tepat. Karena ternyata pengemis So malah bisa dengan mudah menghentikan Fei Hung dan membuatnya tak berdaya. Alhasil, mau tak mau kini pemuda itu pun harus rela menjalani pelatihan dari guru barunya itu. Hari demi hari pun dilalui Fei Hung dengan latihan berat. Seolah pengemis So memiliki teknik mengajar yang tak dimiliki oleh guru kungfu lainnya. Fei Hung yang pada dasarnya adalah pemuda nakal dan tak ingin dikekang, akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat tinggal guru kungfunya itu. Kondisi pakaian yang basah akibat aksi kaburnya tadi akhirnya memaksa Fei Hung untuk singgah sementara di sebuah bangunan kumuh. Namun siapa sangka, ternyata itu adalah tempat tinggal Tixin atau si kaki halilintar. Bukannya berlaku sopan karena menjadi pendatang di tempat itu, Fei Hung malah bersikap cuek seolah tak memiliki rasa takut sama sekali kepada Tixin. Alhasil, pertarungan di antara keduanya pun terjadi dengan begitu epik. Tixin si kakek halilintar jelas bukanlah lawan yang sepadan untuk Fei Hung. Pemuda itu pun akhirnya dengan mudah dikalahkan oleh si kaki halilintar.
Uniknya, kekalahan yang dialami Fei Hung kali ini bukanlah luka lebam atau memar akibat kalah bertarung saja, melainkan harga dirinya benar-benar dijatuhkan setelah dipaksa untuk merangkak di antara kaki Tixin. Tak hanya itu, makian juga turut dilontarkan Tixin kepada Fei Hung dan ayahnya. Bahkan pakaian pemuda itu pun turut dibakar oleh kaki halilintar. Mendapati perlakuan tersebut, Fei Hung yang memendam kekesalan itu pun lalu pergi dari tempat itu. Menyadari kemampuan bela diri yang diajarkan ayahnya tak sepadan dengan kehebatan kaki halilintar, Fei Hung akhirnya memutuskan untuk kembali ke Pengemiso dan memohon untuk bisa dilatih kungfu seperti sebelumnya. Sejak saat itulah, tekad Fei Hung dalam berlatih kungfu seakan tak lagi tergoyahkan. Bahkan tak ada sedikit pun keinginan baginya untuk kabur seperti sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, berbagai jurus pun diajarkan oleh Pengemiso pada muridnya itu, termasuk jurus 8 Dewa Mabuk. Di waktu yang sama, perseteruan terjadi antara Keiying dan Guru Li. Mereka memperdebatkan tentang tanah warga yang hendak dibeli oleh Guru Li. Namun niat tersebut nampaknya telah dihalang-halangi oleh Keiying. Ayah Fei Hung itu diketahui sempat menghasut warga untuk tidak menjual tanah mereka. Hal itu dilakukannya karena ia mengetahui bahwa Guru Li akan mengeruk potensi batu bara yang ada di tanah tersebut. Keiying agaknya tak ingin ada kerusakan di lingkungannya hanya karena proyek batu bara Guru Li. Bukannya mundur karena telah ketahuan niat busuknya, Guru Li malah menawari Keiying sejumlah 20% dari keuntungan bisnis dari batu bara tersebut. Namun tampaknya Keiying bukanlah sosok yang mudah disogok. Ia malah dengan tegas menolak tawaran dari Guru Li dan menyuruh Guru Li untuk meninggalkan rumahnya. Tak terima dengan perlakuan Keiying, Guru Li yang penuh amarah lalu bersumpah untuk membalaskan dendamnya dengan cara apapun. Kembali ke Fei Hung, ia yang baru saja pulang ke rumah Pengemiso malah tidak mendapati guru kungfunya itu. Ia hanya menemukan secari kertas dengan pesan perpisahan yang dibuat oleh sang guru. Dalam pesan tersebut, Pengemiso juga menyarankan pada Fei Hung untuk mengembangkan jurus 8 Dewa Mabuk yang telah diajarkannya. Pria tua itu juga mengingatkan Fei Hung untuk segera kembali ke rumah dan menjalin hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Sementara itu di tempat lain, Keiying yang sedang melatih murid-muridnya malah kini mendapat kabar mengejutkan, di mana Guru Li dan anak buahnya dikabarkan telah nekat melakukan penggalian di lahan warga tersebut. Mendengar kabar itu, Keiying yang tak suka dengan tindakan nekat Guru Li lalu bergegas mendatangi lokasi tersebut. Tanpa diduga, kabar yang sempat disampaikan tadi ternyata hanyalah siasat Guru Li untuk memancing Keiying datang ke tempatnya. Bukan untuk menghadapinya sendiri, Guru Li malah ternyata membayar Tixin untuk menghabisi ayah Fei Hung itu. Dan pertarungan antara Keiying dan si kakak halilintar pun akhirnya terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Keiying yang bukanlah tandingan Tixin jelas bisa dengan mudah ditumbangkan. Namun di saat itu juga, Fei Hung tiba-tiba muncul. Dengan diselimuti oleh dendam kekalahan tempo lalu dan melihat kondisi ayahnya yang penuh luka, duel dahsyat pun terjadi antara Fei Hung dan si kaki halilintar. Pertarungan itu juga semakin seru karena Pengemiso juga tiba-tiba muncul dan memberikan arak untuk Fei Hung. Seolah ia benar-benar ingin membuat anak didiknya itu menjadi mabuk berat dan bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Secara mengejutkan, Fei Hung yang sudah mabuk berat tidak hanya bisa menggunakan jurus mabuk yang diajarkan oleh Pengemiso saja, melainkan pemuda itu bahkan bisa mengembangkan jurus mabuknya hingga tak terkalahkan. Alhasil, Tixin si kaki halilintar pun akhirnya tumbang di tangan Fei Hung. Dan kisah di film ini pun berakhir dengan begitu santuy.